Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Ifah Maulidia. Hi, my name is Rizky Yasyamdutami. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi landasan pendidikan. Saya Farah Mufliha akan menjelaskan macam-macam landasan pendidikan. Saya Muhammad Isanami. Kami dari kelompok 4. In this time, my friend and I will present landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan. Ini adalah topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Secara leksikal, landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Terdapat beberapa macam landasan pendidikan yang penting dalam konteks sistem pendidikan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu landasan filsafat. Filsafat pendidikan menggambarkan tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem pendidikan. Contohnya, pendekatan pendidikan progresif oleh John Dewey. Yang kedua yaitu landasan psikologi. Teori-teori psikologi seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme mengaruhi cara kita memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang. Yang ketiga yaitu landasan sosiologi. Ini mencakup aspek-aspek sosial dalam pendidikan, seperti peran masyarakat, budaya, dan ekonomi dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu landasan hukum. Undang-undang pendidikan mengatur sistem pendidikan dan hak serta tanggung jawab siswa, guru, dan pihak-pihak terkait. Yang kelima yaitu landasan psikologi perkembangan. Memahami tahapan perkembangan kognitif dan emosional anak membantu dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai. Yang keenam yaitu landasan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan pada pendidikan, seperti penggunaan perangkat lunak, edukatif, dan pembelajaran online. Yang ketujuh yaitu etika. Etika dalam pendidikan mencakup nilai-nilai moral yang harus dipromosikan dalam proses pendidikan, termasuk integritas, keadilan, dan rasa hormat. Yang kedelapan yaitu landasan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi memengaruhi akses pendidikan dan pembiayaan sistem pendidikan. Yang kesembilan yaitu landasan politik. Keputusan politik dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi pendanaan, kurikulum, dan regulasi pendidikan. Yang terakhir yaitu landasan agama. Pendidikan dapat didasarkan pada nilai-nilai agama tertentu dalam konteks lembaga pendidikan agama. Landasan pendidikan ini bersifat kompleks dan saling terkait dalam bentuk sistem pendidikan suatu negara atau lembaga pendidikan tertentu. Oke, saya akan menjelaskan fungsi landasan pendidikan. Landasan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan suatu negara. Fungsi landasan pendidikan meliputi: yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Landasan pendidikan membantu menetapkan tujuan dan sasaran pendidikan suatu negara. Ini mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diinginkan untuk ditanamkan pada generasi muda. Yang kedua, membentuk kurikulum. Berdasarkan landasan pendidikan, kurikulum sekolah dirancang. Ini mencakup mata pelajaran yang diajarkan, metode pengajaran, dan penilaian kinerja siswa. Yang ketiga, pengaturan sistem pendidikan. Landasan pendidikan membantu mengatur struktur dan organisasi sistem pendidikan, termasuk tingkat pendidikan, jenis institusi pendidikan, dan kurikulum yang harus diajarkan di setiap tingkat. Yang keempat, membimbing pengajaran dan pembelajaran. Landasan pendidikan memberi pedoman bagi guru dalam merancang metode pengajaran yang efektif dan relevan, serta membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih baik.
Yang kelima, menjamin kualitas pendidikan. Landasan pendidikan juga berfungsi untuk menjamin mutu pendidikan. Standar pendidikan yang telah ditetapkan dalam landasan pendidikan membantu menilai kualitas lembaga pendidikan dan proses pembelajaran. Yang keenam, mempromosikan pengembangan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang didasarkan pada landasan yang kuat dapat membantu dalam pengembangan sosial dan ekonomi suatu negara dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Dengan demikian, landasan pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk arah dan karakter pendidikan suatu bangsa. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Asas pendidikan diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia sendiri terdapat 3 asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Asas yang pertama adalah asas Tutwuri Handayani yang merupakan gagasan yang dikemukakan oleh perintis pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Asas Tutwuri Handayani bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Dalam kegiatan pendidikan, peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, dan memecahkan masalah sendiri tanpa selalu harus dicampuri, diperintah, dan dipaksa. Dengan cara demikian, maka pendidikan akan terpusat kepada peserta didik. Dapat dikatakan bahwa asas Tutwuri Handayani ini merupakan cikal bakal dari pendekatan dan cara belajar siswa aktif. Asas ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes R.M.P. Sostrokartono yang menambahkan 2 semboyan. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu ing ngarso sung tolodo jika di depan memberi contoh, ing madya mangunkarso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, Tutwuri Handayani jika di belakang memberi dorongan. Asas yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau long life learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Asas yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah dengan sistem cara belajar siswa aktif. I think that's all our presentation. Bila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan, because perfection only belongs to God. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.